Kenapa kau tidak berpikir sebagaimana Ibrahim berpikir? Makanya munculnya suhub Ibrahim karena dia mau berpikir. Yang dicarinya bukan hamparan yang luas ini, bukan. Tapi pencipta hamparan luas ini yang dicari. Yang dirindukannya bukan yang hamparan luas ini. Dia tidak berpikir, itu sudah ada. Sebelum dia hidup sudah dihamparkan itu. Beras, makanan apapun sebelum kau hidup semua sudah ada. Maka Allah telah melengkapi segala-galanya. Tapi kenapa kau tidak berpikir aku mencari pencipta? Untuk apa aku hidup tanpa mencari pencipta? Tanpa mengenal pencipta. Siapa sih pencipta? Aku tahu sifatnya dia melihat sehingga aku dilihat. Aku tahu sifatnya dia mendengar sehingga aku didengar. Aku tahu sifatnya dia hidup sehingga aku hidup. Dia kuasa sehingga aku diberi kekuasaan. Dia kasih sayang diberikannya aku rasa kasih sayang. Tapi aku mencari. Ketika aku mencarinya pun aku berpikir aku mencari diriku. Jalan ke sana kemari aku pun tidak jumpa dengan diriku. Tetapi ke kiri dan ke kanan tidak jumpa diriku. Ke kanan ke belakang tidak jumpa diriku. Ku pandang perutku belum tahu belum diri. Ku lihat tanganku belum diri. Baru berkomporing kemarin mana diri? Subhanallah. Ketika aku berpikir Allah memberikan satu firman. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku tidak tahu daripada kamu akan tadi kamu tidak melihat. Aku berpikir terus. Allah menurunkan firman. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dimana kamu berada. Hatiku semakin terenyuh, semakin sadar. Apakah ini milik? Aku sendiri tak pernah memandang diriku. Ketika aku pandang di cermin kepenipuan diriku, aku menghadap dia dan dia menghadap aku. Mustahil. Maka ku cari Tuhan. Yang ku cari pencipta diriku, Rabbku, penguasaku, rajaku, pemimpinku. Dialah pemimpinku. Dia pemilik langit dan bumi. La haula, tidak ada daya wala quwata, apalagi kekuatan yang ada pada diri, illa billah, kecuali dengan Allah. Kalau begitu, mana diri? La ilah, tidak ada ilah, langit, bulan, bintang, segala-galanya. Tuhan pun tidak ada lagi. Diriku pun tak ada. Illa Allah, kecuali ada Allah dengan kodrat dan iradatnya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan apapun segala penciptaan, semua dia. Tidak lagi. Dia pemilik, dia pencipta. Kepadanya datang, kepadanya ia kembali. Dan diriku ini pun miliknya. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia miliknya. Anak, istri, ayah, ibu, pangkat, martabat milik. Mana aku? Ketika diriku pun tak ada, bagaimana aku menyatakan Allah ada? Diriku pun tak ada. Allah hidup dengan sendiri, dia berkuasa dengan sendiri. Maka diriku tak ada. Maha suci Allah, maha besar Allah. A'udzubillah, aku berlindung dengan Engkau ya. Aku nafsu, aku mata, aku telinga, mulut, tangan, kaki, semua berlindung Engkau yang maha dari segala-galanya. Nah, ini yang dicari, yang wajib kita cari, bukan yang terhampar. Tidak perlu kita lihat aja udah ada. Ngapain mau dicari lagi? Kamu cari apa? Beras. Tapi dalam peti ada, di dapur ada, di kau pergi ke sana beras. Mau cari apa? Duit. Dalam kantong Abdurrahman, Abdurrahim semua ada. Ada kamu, ada. Apalagi ya kamu cari? Mas intan berat, udah ada kau lihat semuanya. Apalagi? Bulan, bintang, matahari, semua yang bersinar sudah ada. Apalagi yang kau cari? Pencipta. Ini yang. Maka barang siapa tidak mengenal aku di dalam dunia, aku jadikan dia dalam keadaan buta. Sehingga mereka berkata, ya Allah, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dalam dunia aku, kau berikan aku bermata.
Jawa Jalla berkata, untuk apa aku ciptakan matamu? Dalam dunia kau tidak kenal aku, mustahil di akhirat kau akan kenal aku. Mustahil. Nah, inilah yang wajib bagi kamu mengenal Tuhan kamu, pencipta diri kamu, agar besok kamu tidak tersesat. Ketika kau mati maka datang ayah ibumu. No. Ketika kau mati maka datang kawan sandai tolongmu. Tolong. Ketika kau mati maka datang ulama-ulama, ustaz, kiai, semua. Tolong. Ketika kau mati datang diri kamu. Ya Allah. Ikutilah diri. Hanya kamu yang mengenal diri. Bukan Abdul Rahman yang mengenal diri kamu. Hanya kamu yang mengenal diri. Ketika datang diri kamu, ikuti dia. Itulah diri kamu. Mana mungkin diri kamu akan membawa ke tempat lain, tapi Abdul Rahman, Abdul Wahid semuanya akan bawa kamu kemana. Maka kau akan tersesat jalan. Nah, ketika kamu telah kenal diri, kamu baru kenal dengan Tuhan. Ketika kau telah kenal dengan Tuhan, maka binasa diri. Mana diri kamu? Ketika kamu kenal dengan dirimu, maka kenal dengan Tuhan. Ketika kamu mengenal Tuhan, saya jadi biasa. Biasa karena Tuhan. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasajadul jasad. Siapa? Allah. Mana kamu? Dan inilah pengorbanan. Pengorbanan untuk Allah ketika kamu telah tak ada. Bi amwalikum wa anfusikum, harta kamu milik Allah, diri kamu milik Allah. Yang orang beriman kepada Allah, dia berjuang sehingga dengan hartanya dan jiwanya. Kenapa? Dia telah korban untuk Allah. Bukan aku. Sebagaimana Abu Bakar mengorbankan sehingga dia miskin. Allah. Lalu diri ini juga Allah punya, sehingga dia merantau ketika dia sholat. Tak dengar suaranya yang terdengar tangisannya. Karena mereka sudah kenal dengan Rabbnya. Orang-orang yang gagah berpuasa berkasa berlulai ketika dia tahu ini semua Allah punya, dan ini semua akan cerita kepada Allah. Nah, apa yang dicari dalam diri? Banyak pakaian, bergantung sana. Pakaian ini akan cerita kepada Allah. Tapi ketika hanya satu atau dua, bisa tuh kau pakai lagi satu, pakai satu, yang itu juga kau pakai. Nah, susah begitu kau mati, mana ada barang? Apa yang akan ditanya? Kau tidak punya. Bukan aku tidak sanggup membeli 2 lemari pakaian. Untuk apa? Bukan aku tidak sanggup membelikan istriku pakaian. Tapi buat apa? Ketika kau telah melihat orang yang mati, tak ada bawa apa. Yang kaya, tak ada membawa apa. Apalah tatafakkur. Apalah yang khilaf. Kenapa tak berangkat? Kenapa? Kenapa tak pikir? Ya inilah untuk kamu semua. Ketika kau paham, ini sandiwara. Sandiwara. Ya. Kamu bersyukur mudah-mudahan ini dapat diberikan penerangan, dijaga. Syukur. Bukankah kamu memiliki dari kampung, ayahmu pun tidak menjaga kamu? Hah? Belajar di pondok pesantren hanya 3 tahun selesai, 6 tahun selesai. Sedikitnya ilmu Allah. Tapi denganku selama hidup kau masih belajar. Nah, begitulah Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muhajirin dan ansar sampai kematiannya. Mereka berbaiat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah tak ada, musuh Khalifah Abu Bakar, mereka berbaiat dengan Abu Bakar di zamannya. Meninggal Abu Bakar, berbaiat dengan Umar di zamannya. Utsman di zamannya, Ali di zamannya, Muawiyah tak tahu. Adakah berbaiat kepada dia? Tak tahu.
Imam Syafi'i, adakah orang berbaiat di zaman itu kepadanya? Di zamannya. Kenapa sampai sekarang kita tak pernah pula berbaiat? Tidak ada baiat. Kenapa tidak langsung kepada Rasulullah saja? Imam Hanafi, orang berbaiat di zamannya, adakah orang berbaiat kepadanya? Lalu kenapa pula kita berbaiat telah sekian ratus tahun daripadanya? Berbaiat tidak, dan menganggap dia sebagai pemimpin. Para pemimpin ini yang telah dibaiat sebagaimana Rasulullah dibaiat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Ketika sampai kita tidak ada yang dibaiat. Aku datangkan mereka dalam keadaan jahil, kata Allah. Nanti aku datangkan mereka dalam keadaan jahil, karena tidak ada amir, pemimpin. Dan ketika mereka ada pemimpinnya, aku datangkan mereka bersama pemimpinnya. Pemimpin yang mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan fungsi itu ada. Anak istri bersama pemimpinnya, ketika istrinya telah membaiat dia, alaihissalam ya Ibrahim wa ya amiral mu'minin. Ketika istrinya tak pernah jawab, itu macam mana?